Halo friends, di sini kita punya soal tentang peluang. Di sini ada koin yang tidak seimbang, jadi ketika koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah seperempat. Jadi kita dapat tambahkan tanda koma. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Kita tanyakan nilai n-nya. Di sini kita dapat gunakan konsep distribusi binomial. Perlu diperhatikan bahwa dalam kasus ketika kita punya suatu kejadian, ada dua kemungkinan hasil, yakni sukses ataupun gagal. Lalu kita ingin menentukan peluang dari banyak kejadian sukses atau gagal tersebut dari total n kejadian, maka kita dapat menggunakan distribusi binomial. Jadi misalkan X adalah pembacak yang berdistribusi binomial dengan parameter n, p, dan kita definisikan misalkan X besar ini adalah pembacak banyaknya sukses. Maka untuk P kecil ini adalah peluang terjadinya sukses. Perlu diperhatikan bahwa peluang dari pembacak X ini sama dengan X kecil sama dengan n faktorial per X faktorial dikali dengan n min X faktorial dikali dengan P pangkat X dikali dengan 1 min P pangkat n min X. Dengan n faktorial didefinisikan sebagai n dikali dengan n min 1 dikali dengan n min 2 dan seterusnya hingga dikalikan dengan 1. Dan n ini merupakan bilangan asli. Misalkan kita definisikan kejadian suksesnya dalam kasus ini adalah ketika munculnya angka. Maka untuk P yang adalah peluang sukses, ini akan sama dengan peluang munculnya angka, yaitu 1/4. Perlu diperhatikan bahwa di sini, jika kita definisikan X besar ini adalah peubah acak banyaknya muncul angka, maka di sini kita dapat gunakan distribusi binomial, yang mana X-nya ini akan berdistribusi binomial dengan parameternya di sini adalah n, P, di mana n-nya yang akan kita tentukan. Lalu P-nya di sini kita punya adalah 1/4. Dan di sini diketahui di soal bahwa peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Berarti peluang di mana X-nya ini sama dengan 2, ini ternyata sama dengan peluang di mana X-nya ini sama dengan 3. Yang berarti perhatikan bahwa peluang di mana X besarnya sama dengan 2, ini adalah berarti n faktorial kita bagi dengan 2 faktorial yang dikalikan dengan n min 2 faktorial. Lalu di sini kita kalikan dengan P-nya berarti 1/4 yang kita pangkatkan dengan di sini adalah 2, lalu dikalikan dengan 1 dikurang dengan 1/4. Ini kita pangkatkan dengan n dikurang dengan 2. Ini akan sama dengan peluang di mana X-nya sama dengan 3, berarti n faktorial dibagi dengan, berarti kita punya di sini 3 faktorial dikali dengan n min 3 faktorial. Lalu di sini kita kalikan dengan 1/4 yang dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 1 dikurang dengan 1/4 yang dipangkatkan dengan n dikurang dengan 3. Di sini perlu kita ketahui juga sifat eksponen, di mana untuk bentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bahwa sebenarnya N faktorial pada kedua ruas dapat kita coret terlebih dahulu, lalu di sini untuk 1/4 pangkat 2 dengan 1/4 pangkat 3, berarti 1/4 pangkat 2-nya dapat kita coret atau kita bagi kedua ruas dengan 1/4 pangkat 2. Jadi kalau kita coret di sini, berarti di sini pangkat 3-nya berkurang 2, berarti menjadi 1. Lalu di sini perlu diperhatikan bahwa untuk 1 dikurang 1/4, ini juga dapat kita coret. Kita bagi saja kedua ruas dengan 1 dikurang 1/4 yang dipangkatkan dengan n-3. Dengan kata lain ketika ini tercoret, untuk n-2-nya kita kurangi dengan n-3 sehingga tersisa 1. Maka di sini kita punya sisanya adalah 1/2 faktorial dikali dengan n-2 faktorial. Lalu untuk yang di ruas kiri, 1/4-nya sudah habis. Tersisa 1 dikurang dengan 1/4 yang dipangkatkan dengan 1. Ini akan sama dengan di ruas kanannya adalah 1/3 faktorial dikali dengan n-3 faktorial. Lalu kita kalikan dengan 1/4 yang ini tersisa, pangkatnya 1. Jadi kita punya seperti ini. Berarti perhatikan bahwa untuk 2 faktorial, jelas kita punya adalah 2 dikali 1. Lalu untuk n-2 faktorial sebenarnya dapat kita jabarkan, yakni menjadi n-2. Lalu perhatikan bahwa mulai dari n-3, n-4, dan seterusnya hingga 1, langsung saja kita substitusi menjadi n-3 faktorial. Lalu nantinya kita kalikan dengan 1 dikurang 1/4 adalah 3/4. Ini akan sama dengan di ruas kanannya adalah 1/3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Lalu di sini kita punya n-3 faktorial, lalu nanti kita kalikan dengan 1/4. Berarti 1/4 di sini dapat kita coret dengan perempat yang di sini. Lalu perhatikan bahwa 2 dikali 1 dapat kita coret, n-3 faktorial juga dapat kita coret. Sehingga yang tersisa di ruas kiri adalah 3 per n-2 akan sama dengan di ruas kanan yang adalah tersisa 1/3. Berarti di sini kita dapat lakukan perkalian silang.
3-nya kita kalikan ke ruas kiri, N-2-nya ke ruas kanan. Sehingga 3 dikali 3 adalah 9, akan sama dengan N dikurang 2. Maka N-nya adalah 9 ditambah 2, yaitu 11. Kita mendapati nilai N adalah 11. Sampai jumpa di soal berikutnya, friends.